Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak sekalian jamaah salat Maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Masih pembahasan tentang al-ghuslu, ya, mandi. Mandi itu ada ya dua macam, ya. Ada mandi ibadah, ya. Ada mandi adah, ya. Ada mandi ibadah, ada mandi ada artinya kebiasaan, tradisi, bukan sifatnya mandi ibadah, ya. Mandi ibadah ya seperti mandi janabah, mandi haid, mandi nifas, mandi yang sifatnya ibadah, ya. Dan mandi ibadah itu ada dua, ya. Ada yang disepakati wajibnya, ada yang juga khilaf, ya. Ada sepakati sunnahnya, ya. Ada bertiga macamnya. Yang mandi yang wajib, yang ibadah itu ada tiga macam. Ada yang sepakati wajibnya, hukumnya wajib, ya. Ada yang ikhtilaf hukumnya, ikhtilaf artinya ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah. Ada yang disepakati dikatakan sunnahnya. Tidak ada khilaf para ulama itu tentang kesunahannya. Di antara mandi yang sepakat wajibnya, ya, yang pertama adalah ya, khurujul mani, keluarnya dikatakan mani, baik dalam keadaan ya terjaga ataupun dalam keadaan tertidur. Apabila yang keluarnya dalam keadaan sehat, ala sihah, orang yang sehat keluar mani, ya, baik dikatakan dalam keadaan terjaga ataupun tidur, maka wajib dikatakan mandi. Sepakat para ulama, tidak ada khilaf, ya. Mimpi contohnya ketika seorang sahabiah Ummu Sulaim, ya Rasulullah, apakah wajib seorang wanita mandi jika dia bermimpi? Kata Nabi, iya, jika keluar mani, ya. Kemudian adapun seorang keluar mani ya dalam keadaan tanpa syahwat, ya. Keluar mani bukan dengan syahwat, ada rasa syahwat, ya. Karena disebabkan sakit atau yang lainnya, maka tidak ada wajib mandi, tidak wajib mandi. Ini menurut jumhur para ulama, ya. Seorang keluar mani ya tanpa syahwat karena sebab sakit ataupun dingin yang menggigil keluar mani, maka jumhur para ulama berpendapat tidak wajib mandi, tidak wajib mandi walaupun keluar dikatakan mani, ya. Tapi kalau keadaan sehat, ya, keluar mani dan syahwat, maka dikatakan wajib mandi jumhur para ulama, ya. Yang kedua diantaranya yang mewajibkan mandi itu adalah iltiqa'u al-khitanain walau min ghairi injal. Berhubungan suami istri wajib dikatakan mandi walaupun tidak sampai mengeluarkan mani. Orang berhubungan suami istri, ya, walaupun tidak keluar mani maka wajib dikatakan mandi. Tidak ada khilaf, ya. Walaupun awal-awal Islam Nabi ya tidak mewajibkan, syariat tidak mewajibkan kalau tidak keluar mani. Kata Nabi apa? Al-ma'u minal ma'. Mandi itu kalau keluar mani, itu awal-awal Islam. Kemudian mansuh, ya kata Nabi apa? Idza
jalasa baina syu'bi al-arb, apabila di antara kalian duduk di antara empat kaki, dua kaki kedua tangan, maksudnya berhubungan suami itu, maka wajib dikatakan mandi. Ya. Walaupun tidak keluar mani. Ya. Ada sahabatnya Rasulullah, ya, seorang laki-laki dia kata berhubungan suami istri, tiba-tiba dia malas, tidak sampai keluar mani, dia menghentikan. Apakah wajib mandi bagi dia Rasulullah? Kata sahabat pada Rasulullah. Apa kata Nabi? Inni la af'alu dzalika ana wa hadihi summa nagtasil. Kata Nabi, aku pun melakukan seperti yang kamu alami. Aku dan dia, maksudnya aku dan Aisyah. Tapi kata Nabi, aku pun mandi. Jadi dimatakan wajib mandi walau tidak keluar mani, ya. Kemudian, ya, yang ketiga, ya, sepakatnya mandi adalah mandi haid. Ya. Mandi haid, dan keempat mandi nifas. Ini sepakat para ulama dengan wajibnya mandi. Itu 4 perkara yang disepakati wajibnya mandi. Keluar mani, karena berhubungan suami istri, karena haid, dan karena nifas. Ini sepakat. Tidak ada ikhtilaf para ulama. Ya. Yang khilaf diantaranya adalah mandi Islamnya orang kafir. Islamul kafir, apakah wajib mandi atau tidak wajib mandi? Ini ada tiga pendapat diantara kalangan para ulama. Ya. Yang pertama kata mereka, yajibul ghuslu, ya, alal kafir mutlaqan. Wajibnya mandi, ya, orang kafir apabila masuk Islam secara mutlak. Ini pendapatnya madhab Malik, Ahmad, Abi Thawr, Ibnu Hazm, ya, Ibnu Mundir, dan juga yang lainnya. Di antara ulama yang mengatakan wajibnya mandi orang kafir masuk Islam. Dalilnya mana? Kata mereka ada hadis Qais bin Asim, ya, ketika dia Islam, Nabi menyuruh untuk mandi. Dalilnya. Ya. Jadi ketika dikatakan Qais bin Asim ini masuk Islam, Nabi menyuruh untuk dikatakan mandi. Kata mereka menunjukkan wajibnya mandi kalau masuk Islam. Kemudian juga yang kedua, pendapat yang kedua, disunahkan mandi bagi orang kafir, ya, kecuali apabila dia dalam keadaan junub sebelum masuk Islam, maka wajib mandi. Pendapat yang kedua berpendapat sunnah mandi bagi orang kafir masuk Islam, kecuali apabila dia dalam keadaan kafir, dia punya janabah. Habis menggauli istrinya, dia dikatakan belum mandi, dia masuk Islam, gitu ya. Maka wajib bagi dia mandi. Berarti mandinya bukan karena tapi karena janabahnya tadi. Maka sunnah bagi dia dikatakan mandi. Ya. Pendapat yang kedua. Ya. Dan pendapat yang ketiga dikatakan la yajibu alaihi ghuslu mutlaqan. Tidak wajib atas kafir masuk Islam secara mutlak. Ya. Pendapatnya dengan Abu Hanifah dan juga yang lainnya. Ya. Maka yang rajih dikatakan pendapat yang tidak wajib secara mutlak, hanya sunnah saja, ya. Karena banyak diantara para sahabat yang masuk Islam, ya, baik para istri para sahabat atau dikatakan para aulad, namun tidak ada nas Nabi menyuruh mereka untuk dikatakan mandi, maka tidak wajib secara mutlak, ya. Itu yang pertama yang diikhtilafkan, ya. Jadi ikhtilaf para ulama, apakah orang kafir masuk Islam itu wajib mandi atau tidak? Ya, ini ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan wajib, kan tidak wajib. Ya. Yang lain tidak wajib, sunnah saja. Ya. Kemudian yang kedua yang diikhtilafkan adalah mandi ketika hari Jumat, li sholatil Jumat. Ya. Mandi hari Jumat untuk sholat Jumat. Untuk sholat Jumat. Berarti para ibu-ibu yang di rumah, ya, yang tidak berangkat ke masjid, maka tidak ada tidak ada sunnah mandi Jumat. Jadi mandi Jumat itu khusus bagi orang-orang yang mau sholat Jumat, bukan yang tidak sholat Jumat. Jadi itu istilah para ulama yang hukumnya. Ada sebagian mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Lihat dalil mengatakan wajib, kata Nabi dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Ini kata Rasulullah. Mandi Jumat itu hukumnya wajib atas orang yang telah balik.
yang mau melakukan sholat Jumat. Ya, kalau tidak maka tidak ada sunnah ya. Wa fi riwayatin man jaa minkum ila jum'ati falyaghtasil. Barang siapa di antara kalian mendatangi masjid untuk sholat Jumat maka mandilah. Dari ulama yang mengatakan dia katakan wajib ya. Adapun ulama yang mengatakan sunnah ya, kata Nabi barang siapa yang mandi pada hari Jumat, man tawaddu yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka telah mencukupinya, kata Nabi. Barang siapa yang mandi maka lebih afdal. Berarti tidak wajib ya. Maka mandi Jumat ini istilah para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, sunnah berarti itu ya. Kemudian yang berikutnya ya, yang wajib itu adalah al-maut. Kematian tadi ya, berarti 5 berarti ya. Al-maut. Yang ikhtilaf itu dikatakan Islamnya orang kafir dan mandi Jumat. Ya. Ada al-maut kematian, ya, bukan yang mati yang wajib, yang hidup yang wajib. Yang wajib itu bukan yang mati ya. Jadi kematian termasuk dikatakan apa namanya wajib, cuman wajib kifayah ya. Binasbabi wujubil ghusli ya walakin laisa 'alal mayit. Di antara sebab-sebab wajibnya mandi adalah ya kematian. Tetapi kewajiban ini bukan kepada yang mayit wajib, tapi kepada orang yang hidup. Ya. Orang meninggal dunia dilemparkan ke laut boleh nggak? Boleh. Nggak berdosa bagi dia. Yang berdosa yang hidup. Ya. Orang mati nggak dimandikan, nggak dikafani, nggak dikubur. Yang berdosa siapa? Bukan yang mati. Yang mati nggak ada kaitan sama sekali. Ya. Yang hidup yang berdosa. Karena fardu kifayah memandikannya, mengkafarinya, mensolati juga menguburnya. Ya. Maka dikatakan termasuk wajib ya mandi mayit itu. Cuman kewajiban itu bukan kepada mayit tapi kepada yang hidup. Ya. Itulah diantara dikatakan hukum mandi yang ada yang wajib, sepakat wajibnya, ada yang ikhtilaf dikatakan wajibnya. Yang sepakat wajibnya adalah keluar mani, kemudian berhubungan suami istri walaupun tidak sampai keluar mani, kemudian haid, nifas dan mayit. Yang ikhtilaf adalah mandi Islamnya orang kafir, yang kedua dikatakan mandi Jumat. Ya. Namun Syaikhul Islam menjelaskan ya, bagi orang yang memiliki badan yang tidak bagus, bau gitu ya, apabila masuk sholat Jumat dia mengganggu orang lain baunya itu, maka wajib bagi dia mandi. Bagi yang tidak maka sunnah saja. Ada ulama yang memerinci ya. Bagi orang yang badannya tidak bagus ya, mau keringat kalau dikatakan ke masjid orang terganggu semuanya, maka wajib bagi dia mandi. Ya. Bagi yang tidak maka hukumnya sunnah. Ini kata para ulama ya. Adapun diantara mandi yang disunnahkan, ya, apa itu ya? Yang pertama adalah ya iktisal lil aidain. Mandi untuk melakukan sebelum sholat Aid. Sunnah ya. Ketika sholat Aid ya, Idul Fitri atau Idul Adha, maka sunnah sebelumnya kita mandi ya. Sebagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib ya, dia berkata iktasala kulla yaumin ya in sita faqala al-ghusl alladhi wa ghusl yaumul jumu'ah, yaumul Aid Arafah, yaumul nahri wa yaumul fitri, kata Ali bin Abi Thalib ya. Termasuk sunnah mandi ketika Aidain, hari raya Fitri dan juga Adha ya. Yang kedua dikatakan iktisal ba'dal ifadah minal ifaqah minal igma. Mandi orang yang terbangun dari sadar dari kepingsan. Orang pingsan ya, kemudian dia sadar, maka sunnah bagi dia dikatakan mandi ya. Karena Nabi setiap beliau dikatakan pingsan, terjaga dari pingsannya, maka beliau mandi. Iktasala minal ighma ya. Padhalika fi maradi mauti, itu ketika Nabi sakit di hari kematiannya, setiap beliau dikatakan sadar, beliau dikatakan mandi Rasulullah ya. Karena panasnya luar biasa ketika Nabi sakit itu. Bahkan ketika syakaratul maut luar biasa ya.
Kenapa? Semakin mukmin ya, maka semakin berat ujiannya. Baik ketika hidup ataupun ketika menjelang ke wafatnya. Jangan dianggap kalau Nabi itu tidak mengalami sekarat, enggak. Inna lil mauti syakarat, kata Nabi. Kematian itu mengalami syakarat, apa sekarat? Sakit. Sakit. Semakin sakit, itulah semakin banyak dosa-dosa yang Allah ampuni. Karena syakarat itu menghapus dosa-dosa. Ya. Ada buat orang kafir dikatakan tidak sesakit orang muslim. Ya. Orang kafir ketika menjelang kematiannya tidak mengalami sakit seperti sakitnya orang mumin, tidak. Ya. Karena orang kafir dikatakan itulah balasan bagi mereka di dunia, namun tidak di akhirat. Orang mumin semakin sakit semakin pahala besar dan juga penghapus dikatakan dosa-dosa. Ya. Maka Nabi mengatakan tuhfatul mu'min al-maut. Al-maut kafat lil mu'min, kata Nabi. Ya, kematian itu adalah menghapuskan dosa-dosa bagi orang yang mati itu, orang mukmin. Ya. Maka dikatakan sunnah kalau seorang habis pingsan, kemudian dia sadar maka sunnah bagi dia dikatakan mandi. Ya. Maka sebagian ulama menjelaskan jika sembuh dari kegilaan. Ya. Minal junun alal izma. Junun orang gila kemudian dia sadar. Maka sunnah juga mandi, kata sebagian para ulama ya. Yang ketiga dikata ittisal lil ihram bil hajj awil umrah, mandi ketika ihram. Sebelum kita ihram melupakan mengucapkan talbiyah ya, labbaika umrotan ya. Maka sebelum kita kan sunnah mandi. Maka di Bir Ali itu disediakan dikatakan kamar mandi berapa ratusan situ. Bagi orang-orang yang mau ihram, mau umrah. Kalau dia ngambil miqat di Bir Ali di Madinah itu, maka buara jujur dikatakan kamar mandi. Karena untuk mandi orang-orang yang mau ihram, maka sunnah dikatakan mandi ketika mau ihram. Sebelum mengucapkan ihram ya. Ihram itu mengucapkan Allahumma labbaika hujjah. Lebih ke umrotan ya. Maka sunnah laki pun perempuan ya. Kemudian yang empat sunnah mandi ketika memasuki kota Mekah. Dari Ibnu Umar dia berkata ya, anna kana la yaqaddimu Makkah illa bata biditwi ya hatta yasbaha wa yaktasil summa yadkhulu Makkah naharan. Nabi itu kalau dikatakan sebelum memasuki kota Mekah maka bermalam di Bidi itu ini nama tempat ya. Ketika sebelum subuh beliau dikatakan mana kalau masukin dikatakan tanah haram ya. Kesunnah. Ini mungkin yang jarang kita lakukan ya. Mandi sebelum masuk kota maka sunnah bukan wajib ya. Kemudian sunnah juga mandi ketika mau mengulangi hubungan suami istri. Nabi pernah menggauli itu dalam semalam ya. Seluruh istrinya, ketika itu 9 istrinya, Nabi berwudu, ya berwudu satu-satu. Ada riwayat dikatakan mandi setiap menggaulinya. Maka sunnah bukan wajib ya. Dan juga sunnah mandi setelah memandikan mayit. Kata man ghassala maita falyagtasil. Barang siapa yang memandikan mayit maka mandilah ia. Sunnah. Bagi hewan kita yang telah memandikan mayit maka sunnah bagi dia dikatakan mandi. Tapi bagi yang memikulnya, menggotongnya, sunnah berwudu bagi dia. Sunnah dikatakan berwudu, walaupun tidak harus sholat setelah berwudu ya. Ini sunnah. Ya. Sunnah berwudu bagi yang menggotong jenazah. Apakah di rumah ke masjid atau dari masjid ke pemakam, maka sunnah berwudu setelah menggotong mayit. Yang memandikannya maka sunnah bagi dia dikatakan mandi. Sunnah ya, bukan wajib ya. Kemudian sunnah juga mandi bagi wanita yang kena pendarahan setiap kali mau sholat, sunnah, bukan wajib. Ya. Bagaimana dilakukan oleh sahabiah ketika dikatakan dia mengalami istihadah ya, dia dikatakan mandi setiap kali mau sholat. Namun bukan wajib, sunnah saja. Jika wudu maka telah mencukupi. Ya. Maka tajwid para ulama baik salaf ataupun khalaf ya. Wal mus'andal mustahadhah la yajibu 'alaiha al-ghusl li kulli salatin
Tidak wajib bagi perempuan yang kena istihadah pendarahan, tidak wajib mandi setiap kali dia mau sholat sunnah saja. Namun dikatakan cukup, dikatakan bebersih ya, dicebok ya, istinja ya. Kemudian niat merupakan syarat sahnya mandi. Ya. Karena mandi ibadah itu, karena ibadah maka harus ada niat. Ya, tidak boleh dikatakan tanpa niat ya. Lihat ibadah la ta'lam illa bisyar'i ya. Maka disyaratkan untuk niat. Kalau kita mandi kamar mandi niatnya mau apa ini? Mandi ibadah janabah atau mandi sekedar dikatakan bebersih saja biar segar. Ada niat gitu. Kalau niatnya niat mandi apa maka harus wajib niat. Tapi kalau yang bukan ibadah maka walaupun tidak ada maka nyabur aja maka tidak terlarang ya. Adapun rukun mandi itu dikatakan ta'mim jami'ul badan bil ma'. Mengguyurkan ke seluruh badan air. Mengguyurkan air ke seluruh badan itu merupakan rukun mandi. Syarat mandi adalah niat. Sahnya mandi itu ya, mandi janabah tentunya, mandi sifat ibadah ya. Sementara rukun mandi itu dengan ta'mim jami'ul badan bil ma', mengguyurkan seluruh badan dengan air telah tercukupi. Sehingga ulama ikhtilaf apakah yadluk ya, yadluk itu apa namanya, menggosok-gosok itu apakah sunnah atau tidak sunnah ya. Ini ikhtilaf para ulama ya. Yang berarti dikatakan seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai kaki telah terkena air maka telah tercukupi rukun itu. Ya. Cara mandi janabah dengan cara masuk kali berjemur ya, maka telah cukup. Ya. Telah cukup ya. Atau di renang jebur renang sekali ya, maka telah mencukupi. Yang penting karena ada cara menyeluruh ya. Adapun sifat yang disunahkan ketika mandi, al-mustahabat fi ghusli wa sifatul ghusli al-kamil ya. Mandi yang disunahkan, bagaimana sifat mandi sunnah itu, yang disunahkan itu mandi janabah itu. Wajibnya yang penting seluruh badan karena air itu wajib. Itu wajibnya. Bagaimana sunnahnya? Ada sunnahnya sebagaimana Nabi melakukan, mencontohkan kepada para sahabat daripada istri-istrinya. Apa katanya? Sa'idha iktasala minal janabah bada faghasala yadaihi. Nabi itu kata Aisyah kalau mau mandi janabah ya, mencuci kedua tangannya. Ya. Kemudian berwudu seperti wudunya mau sholat. Ya. Kemudian mengguyur, masukkan apa namanya, tangannya ya dukhul asabi'a fil ma'. Ya, kemudian diguyurkan ke kepala, kemudian dikucak-kucak sampai dikatakan seluruhnya kulit kena air. Ini kata Aisyah ya. Sementara dalam riwayat yang lain dari Ummu Maimunah istri Rasulullah menceritakan bagaimana mandi janabah Rasulullah. Mencuci kedua tangan, kemudian menyibuk dengan tangan kanan, mencuci kemaluannya digosok dengan tangan kiri, bersih baru dikatakan menumpukan ke tanah. Kalau kita sekarang cukup dengan sabun ya. Dan hadis Maimunah tidak menceritakan Nabi mencuci kaki, artinya diakhirkan mencuci kedua kakinya. Hadis Aisyah menjelaskan wudu sempurna ya, tidak diakhirkan mencuci kedua kaki. Maka sifat yang mustahabah ketika mandi janabah adalah pertama mencuci kedua tangannya 3 kali sebelum ia memasukkan ke bejana atau sebelum dia dikatakan mandi. Kalau sekarang bisa pakai shower gitu ya, gak masalah, tidak terlarang. Kalau dulu kan kita langsung apa namanya nyibuk dengan tangan bukan dengan gayung. Soalnya demikian ya. Kemudian yang kedua mencuci dikatakan kemaluannya, ma'asobahu minal adab, yang kena dikatakan kotoran. Ya. Sebagaimana dikatakan ya kata Nabi, idza bala ahadukum fala yakhudanna dzakara biyamini, apabila kalian kencing maka janganlah memegang kemaluan dengan tangan kanan. Wala yastanji biyam, tidak boleh istinja dengan tangan kanan dan juga tidak boleh bernapas ketika minum air ya. Sifat mandi yang sunnah ya. Kemudian yaksil yadah, mencuci tangannya ya setelah mencuci kemaluannya ya. Baru dikatakan apa namanya
nibuk tadi ya. Kalau sekarang dengan sabun lah sampai bersih, baru dikatakan mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Ya. Wa tawaddo, setelah bersih tadi wudu seperti wudunya mau sholat. Ya. Sunnah bukan wajib ya. Jadi mencuci kedua tangan 3 kali ya. Mencuci kemaluan, mencuci tangan lagi dibersihkan dengan sabun, kemudian berwudu seperti wudunya mau sholat. Ya. Berarti wudu sempurna ya. Kemudian ya hukum madmadah wal istinsyaq fil ghusli. Bagaimana hukum kumur-kumur dan istinsyaq ketika mandi janabah? Para ulama menjelaskan masalah ini ya. Ada yang mengatakan ya kumur-kumur itu dan istinsyaq wajib ketika mandi janabah, wajibani fil ghusli wa sunnatani fil wudu'i. Para ulama istilah para ulama mengenai hukum kumur-kumur dan istinsak. Ya. Ketika wudu, ketika mandi. Ada yang mengatakan istinsak kumur-kumur wajib ketika berwudu. Ya. Sunnah ketika mandi. Ada yang mengatakan wajib kumur-kumur istinsak ketika mandi, sunnah ketika berwudu. Ini istilah para ulama ya. Kalau jumhur para ulama benar-benar mengatakan sunnah ya. Kemudian kapan mencuci kedua kaki ketika mandi janabah? Ya. Apakah ketika berwudu itu, apakah ketika berwudu atau ketika akhir mandi? Ini juga istilah para ulama karena ada 2 riwayat dari Aisyah menyebutkan wudu dengan sempurna. Hadis Maimunah dikatakan mengakhirkan mencuci kedua kakinya Rasulullah. Maka ada istilah para ulama mengenai tersebut ya. Kemudian diantaranya ya sifat mandi tadi mengguyurkan air ke seluruh kepala 3 kali sampai dikatakan air itu mencapai mengenai seluruh pokok-pokok pangkal-pangkal rambut itu, karena semuanya karena air kulit itu. Kemudian sunnah juga memulai dari sebelah kanan dulu, al-aiman, kepala baru sebelah kiri, sebelah kanan dulu baru sebelah kiri. Kemudian tahlilul syari, menggosok-gosokkan, tahlil itu baru dikatakan sunnah ketika mandi janabah. Kemudian bagaimana hukum mandi janabah bagi wanita? Apakah bagi mereka wajib melepaskan rambutnya, ikatan rambut atau tidak? Saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi bagi wanita ketika mandi janabah tidak diharuskan melepaskan ikatan rambut, ikatan gulungan tidak mesti dilepas. Ya. Yang penting ketika dia mandi guyurkan air ke kepalanya dan dikusak supaya mengenai kulit kepala. Maka telah mencukupi, tidak mesti melepaskan kedua ikatan rambutnya. Kata Nabi apa? Ketika ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku wanita yang rambutnya banyak, tebal rambutnya, lebat. Ya. Apakah aku harus melepaskan rambutku, ikatan rambutku apabila aku mandi janabah? Kata Nabi, tidak. Ya, tapi tidak wajib melepaskan ikatan rambut kalau rambutnya dikatakan bisa lebat ya. Inama yakfiki antahsa ala ra'sika salatah hakat. Cukup bagaimana menuangkan 3 kali tuangan ke rambut itu kata Nabi. Tidak harus melepaskan ikatan rambutnya, diikat ya, digelung gitu ya, maka tidak harus melepaskan ya. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat menyuruh kepada istrinya kalau mandi janabah harus melepaskan ikat rambutnya. Maka ketika Aisyah mendengar masalah itu, dia mengingkarinya. Ya. Apa kata Aisyah? Kenapa enggak kali ini dibotakin rambutnya, kata Aisyah. Jelas ya. Ada seorang sahabat
ketika istrinya mandi janabah dia mengingkari. Dia menyuruh kepada istrinya supaya melepas ikat rambutnya. Ya. Maka sampailah kepada Aisyah berita itu, kata Aisyah kepada laki-laki itu, kenapa nggak suruh dibotak aja rambut sekalian katanya. Jangan dilepas, dibotak aja katanya. Artinya kata Aisyah cukup dituangkan saja ke kepala, tidak mesti lepaskan ikat rambutnya itu ketika mandi janabah. Adapun mandi haid ini istilah para ulama, apakah harus atau tidak? Ya. Sebagian juga mengatakan wajib dilepaskan ikat rambutnya kalau mandi haid dan nifas. Kalau janabah maka tidak ya. Kemudian masalah yang berkaitan dengan mandi. Ya. La yalzimu al-wudu ba'dal ghusli. Orang yang habis mandi janabah tidak diharuskan, tidak wajib bagi dia berwudu. La yalzim, tidak harus berwudu setelah mandi janabah. Mandi kita salah ghuslan syar'iyyan farada ayusalliya fala yalzimuhu ayatawaddu. Barang siapa yang mandi syar'i, mandi janabah tadi ya, kemudian dia hendak sholat, maka tidak wajib bagi dia untuk berwudu. Hatta in lam yakun tawaddu minal imfiktisal, walaupun ketika dia mandi tidak berwudu. Jelas ya? Ya. Kita perlu barang siapa yang mandi syar'i, mandi janabah tadi atau mandi haid atau nifas ya, kemudian ia hendak sholat, maka la yalzim, maka tidak harus, tidak wajib bagi dia untuk berwudu lagi kalau udah mandi itu. Walaupun ketika dia mandi tidak berwudu. Yeah. Wa in lam yakun tawaddu'u fi iktisalih. Inna taharatul janabah taqtadi ala taharatul hadas. Karena orang yang mandi janabah itu ya otomatis ya bersih juga hadas kecilnya. Yeah. Artinya apa? Kalau hadas gede aja hilang, apalagi hadas kecil. Wudu, apa wudu tujuannya? Mengangkat hadas kecil. Kalau janabah mengangkat hadas besar. Artinya kalau hadas besar sudah hilang, apalagi hadas yang kecil, maka tidak wajib bagi orang mandi janabah untuk berwudu kalau dia mau sholat, tidak wajib. Ya, ini seperti itu ya. Bahkan Aisyah juga menjelaskan karena Nabi la yatawaddu ba'dal ghusli minal janabah. Kata Aisyah, Nabi tidak berwudu setelah mandi janabah. Wa fi riwayatin yagtasilu yusalli rak'ataini wa la ara yuhadditsu wudu'an ba'dal ghusli. Beliau dikatakan mandi salat 2 rakaat, aku tidak melihat dia berwudu lagi setelah dikatakan mandi janabah. Walaupun kata ulama ketika dia mandi tidak berwudu terlebih dahulu. Enggak ada larangan. Ya. Mungkin dia langsung aja mandi janabah gitu ya. Tidak melakukan sunnah-sunnah tadi. Karena sunnahnya ketika belum mandi janabah kan wudu ya. Sunnah. Artinya kalau dia tidak melakukan sunnah, tidak berwudu ketika mandi janabah, maka telah mencukupi. Walaupun tidak wudu ketika mau sholat setelah mandi janabah ya. Begitu pula ya. Idza itama maujiban lil ghusli ka haid wal janabah awal janabah wal jum'ah fa innahu yajzi anhuma ghusl wahid idanawahuma man wa wa qaulu ahlul ilmi. Apabila dua kewajiban berkumpul dalam mandi ya, apabila dua wajib mandi berkumpul dalam satu waktu gitu ya, seperti mandi haid dan mandi janabah. Apa maksudnya ya? Dia habis hubungan suami istri, kemudian dia haid atau haid dan janabah gitu. Mungkin nggak? Haid dulu kemudian janabah. Ya. Karena tidak boleh menggauli sebelum mandi kan. Gitu ya. Aman dulu. Artinya dia haid, kemudian dia janabah, kemudian haid. Ya, paham nggak? Ya. Dia habis hubungan suami istri, digauli dengan suaminya. Sebelum dia mandi, tiba-tiba datang haid.
Wajib mandi nggak perempuan itu? Wajib mandi nggak ketika itu? Tidak wajib mandi. Untuk apa dia mandi? Ya. Maka boleh bagi dia mandi nanti ketika bersih daripada haidnya, digabung mandinya jadi satu, mandi haid dan mandi janabah, boleh. Ya. Jadi bagi wanita yang habis berhubungan istri dengan suaminya, sebelum dia mandi tiba-tiba datang haid, datang bulan, datang haid. Maka bagi perempuan itu tidak wajib mandi ketika itu, nggak wajib mandi. Untuk apa dia mandi? Untuk sholat, kan enggak ya? Maka boleh bagi dia mengakhirkan nanti mandinya pada waktu mandi haid, digabung jadi satu, mandi haid dan mandi janabah, nggak ada larangan. Ya. Walaupun dikata ulama boleh kalau dia mau mandi, tidak terlarang. Ya. Maka kata ulama wa asahu, dikatakan ya, apabila dikatakan tadi itu dua kewajiban berkumpul jadi satu, maka cukup salah satunya, haid dengan janabah. Janabah dengan Jumat cukup satu kali mandi. Ya. Idza ijtanabatil mar'ah summa hadat qabla an taktas, apabila seorang wanita memiliki janabah, junub ya, kemudian tiba-tiba haid sebelum dia mandi, maka pendapat yang sahih ya, ashahul qaul ulama la yaljimuha an taktasil janabah, maka bagi perempuan itu tidak wajib mandi janabah ketika itu. Ketika itu ya, ketika itu wajib mandi janabah ya, cukup bagi dia mandi nanti ketika bersih dari haidnya sekaligus mandinya, niatnya mandi haid dan mandi janabah, cukup dikatakan sekalian. Kalau dia haidnya mungkin sepekan, berarti mandi janabah nanti sepekan ketika bersih dari haidnya gitu ya. Begitu pula dikatakan mandi orang yang dikatakan punya Jumat, berhubungan itu dengan istrinya, maka boleh mandi janabah dan mandi haid. Mandi janabah dan mandi Jumat, boleh ya. Satu kali dikatakan mandi. Walaupun dari riwayat ada pendapat sahabat ya, dikatakan tentang karena dia berpendapat wajibnya mandi Jumat, sehingga dia mengatakan ya mandi haid dulu, mandi janabah dulu, mandi Jumat, kata dua kali mandinya. Cuman yang roji dikatakan cukup sekali mandi. Ya, cukup sekali dikatakan mandi. Niatnya mandi janabah dan mandi dikatakan Jumat ya. Bahkan ya, sebagian ulama ya, kenapa dikatakan katanya man ghassala waqta salat. Ya. Wa bakar wa btakara, ini ada sebagian para ulama menafsirkan man ghassala yaumal jum'ah fagtasala, kuatnya mandi hari Jumat. Bukan kuatnya dikatakan barang siapa yang mandi hari Jumat dan membuat orang wajib mandi, maksudnya berhubungan suami istri. Sehingga sebagian orang sunnah menggaul itu pada malam Jumat kata mereka. Ini dalilnya. Man ghassala wagtasala, barang siapa yang mandi dan membuat orang itu mandi. Apa betul orang mandi? Berarti berhubungan suami istri kan? Kalau tidak berhubungan tidak wajib mandi kan? Kalau dia berhubungan wajib dia, maka man ghassala wagtasala, barang siapa yang mandi dan membuat orang itu mandi, kemudian berangkat ke masjid tabkir, bakar wabtakara, betul-betul tatang datangnya ke masjid, kata Nabi, perlangkah itu pahalanya seperti puasa setahun dan qiyamul setahun. Perlangkah itu. Cuman saya yakin kita itu belum ada yang pernah dapat hadis ini. Yeah. Man ghassala wagtasala wa bakar wa batakara, yeah. Wa masa walam yarkab, mandi betul-betul mandi hari Jumat, kemudian tabkir tatak, berangkatnya pagi-pagi. Jam berapa pagi? Itulah para ulama. Ada yang mengatakan ketika munculnya fajar subuh, ada yang setelah terbit matahari. Kita nama tabkir itu ya. Kemudian berjalan kaki, tidak berkendaraan, kemudian tidak mendekat dengan imam, ya, mendekat khutbah, tidak berbuat lagok, tapi perlangkah itu pahalanya sama dengan pahala setahun puasa dan qiyamul setahun, kata Nabi. Perlangkah itu, bayangkan, ya, setahun perlangkah, bukan per bulak balik, perlangkah, kata Nabi. Ini keutamaan mandi
betul-betul mandi janabah, mandi Jumat gitu ya, kemudian tabkir, jalan kaki, tidak berkendaraan, dekat dengan imam, tidak berbuat lagho, mendengar khotib, maka kita seperlangkah itu sama dengan puasa setahun dan qiyamul setahun. Maka saya yakin belum pernah ada yang dapat ini. Kenapa? Kita paling datangnya jam 10 udah hebat itu. Kemudian jam berapa datang Jumat? Tanggal 12. Enggak ada yang tabkir begitu, kita ketika terbit matahari udah tadi masjid. Pendapat yang kuat ya. Kemudian barang siapa yang mandi tiba-tiba dikatakan buang air kecil lagi mandi janabah ya. Al junubu idza hadasa qabla ayatama ghuslah. Orang yang junub ketika mandi janabah kemudian dia hadas sebelum sempurna mandinya, maka tidak harus mengulangi mandinya. Ya. Juga menyempurnakan mandinya ya. Karena hadas tidak menafikan mandi ya. Dan tidak ada yang membatalkan mandi, ada nggak pembatal mandi? Pembatal wudhu kan ada ya. Ya, ada orang pembatal mandi ada nggak? Tidak ada pembatal mandi ya. Berarti orang yang mandi buang air maka sempurnakan mandinya. Berarti dengan dia wudhu, kalau batal wudhunya maka harus mengulangi dikatakan wudhunya. Kemudian ya, orang yang janabah ya judulil junub takhirul ghusli. Bolehnya orang yang junub itu mengakhirkan mandi, tidak harus segera, enggak. Habis berhubungan harus mandi, enggak ya, tidak harus ya. Wala yajibu alaihi ayyaktasila, tidak wajib bagi dia mandi segera, tidak wajib ya. Kapan wajibnya mandi itu? Manakala mau sholat, maka wajib bagi dia mandi gitu ya. Mau sholat wajib bagi dia mandi ya. Mungkin dia berhubungan suami istri ya, sampai duhur baru mandi, maka boleh, nggak ada larangan. Sebagaimana ada hadis yang sahih dari Abu Hurairah menceritakan, aku berjumpa dengan Nabi di Madinah. Aku dalam keadaan junub, kata Abu Hurairah ya. Ketika aku bertemu dengan Nabi, aku tidak enak, merasa nggak nyaman karena belum mandi janabah. Maka dia diam-diam pergi tanpa izin kepada Rasulullah. Maka Nabi pun kepada sahabat, aina Abu Hurairah? Di mana dia, kata Nabi itu. Oh, tadi muncul, sekarang hilang. Tiba-tiba muncul lagi Abu Hurairah. Kata Nabi, aina kunta ya Abu, dari mana kamu ya Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, Rasulullah, kuntu junuban, aku tadi dalam keadaan junub, aku tidak suka kumpul-kumpul bersama dalam keadaan tidak suci. Kata Abu Hurairah, subhanallah, innal muslima la yanjus. Kata subhanallah ya, sesungguhnya orang muslim tidak najis, menunjukkan tidak harus segera mandi. Kapan dia mandi? Apabila mau sholat ya. Kalau enggak maka tidak harus segera dikatakan mandi janabah ya. Bagaimana dari Anas bin Malik, Nabi menggauli istrinya setelah 9 istrinya dalam semalam dan beliau tidak mandi, hanya berwudu saja ketika itu ya. Dan boleh bagi yang junub dikatakan tidur sebelum dia mandi apabila telah berwudu. Sunnah bukan wajib juga ya. Jadi orang yang dalam keadaan janabah punya junub boleh tidur ya, walaupun belum mandi. Namun sunnahnya dia berwudu sebelum dia tidur ya. Maka dikatakan Nabi itu mandi atau berwudu kalau dalam keadaan junub, makan dan minum, kemudian tidur. Sunnah ya. Orang yang punya janabah kalau mau makan, minum, tidur maka sunnah dikatakan berwudu bukan wajib ya. Adapun yang tentang baca Quran bagi yang janabah tadi khilaf ya. Ila para ulama ya, jumhur mengatakan tidak boleh membaca Quran ya, bagi yang janabah, jumhur para ulama. Namun ada sebagian ulama mengatakan boleh ya. Apalagi sifatnya dikatakan zikir ya. Kalau dekat ya kita dikatakan digotong itu lebih afdol ya. Kalau jauh dikatakan ya kita harus pakai kendaraan. Jadi boleh saja, mungkin enggak diharamkan. Adapun bagi yang antar jenazah itu ada adab ya.
Kalau kita berkendaraan, naik kendaraan, maka afdolnya di belakang jenazah. Mengiring itu. Kalau kita berkendaraan naik motor. Tapi kalau kita berjalan kaki, maka boleh taqaddam atau yata'akhir. Boleh depan, boleh dikatakan belakang. Ya. Tapi kalau dikatakan habis ngantar, habis makaman, boleh dikatakan kendaraan terserah kita. Tapi kalau adabnya kalau dikatakan mau mengabur, maka sunnahnya bagi yang berkendara di belakang jenazah. Yang jalan kaki depan, samping, kanan boleh kalau jalan kaki. Itu adab, bukan haram, bukan makruh ya. Hanya adab ketika mengantar jenazah. Artinya kalau kita jenazahnya jauh, umpamanya di mana makamnya, pakai ambulan, maka tapi kalau dekat maka kita upaya digotong. Sunnahnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di Mekah pakai apa? Pakai mobil. Tiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ya, habis dikatakan digotong ke mobil baru bawa ke mobil, nggak ada larangan ya. Nah, cukup. Semoga bermanfaat ya. Ya kita lihat alhamdulillah sudah. Nah.